Iblis itu pencuri, pembunuh dan pembinasa. Iblis itu bapa segala dusta. Kemegahan dan kemuliaan yang di luar Tuhan adalah dari iblis yang membuat orang menderita. Hidup di dunia yang benar, jangan mengejar tahta dan harta bila tidak mendatangkan kebahagiaan, karena itu bukan berasal dari Tuhan. Tanpa kebahagiaan semua menjadi sia-sia, karena tanpa kebahagiaan apapun yang dimiliki tidak bisa dinikmati. Menyertakan Tuhan ada kebahagiaan, karunia menikmati hanya ada pada orang yang memuliakan Tuhan. Pengkhotbah 6 ayat 2 berkata, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Orang yang memuliakan Tuhan hidup penuh dengan ucapan syukur, karena menyadari semuanya berasal dari Tuhan. Kekayaan dan harta benda bila tidak diberi karunia menikmati, berarti orang kaya itu menyiapkan untuk dinikmati orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Pengkhotbah 2 ayat 26 berkata, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang hidup tidak memuliakan Tuhan dan bersyukur, bila keinginannya tercapai akan senang hatinya, tapi hanya sebentar, kemudian berlanjut dengan keinginan yang lainnya dan seterusnya. Orang dunia itu akan selalu tidak puas dan menderita. Orang yang diberkati adalah orang yang selalu bersyukur, ada kegirangan di hatinya yang penuh sukacita. Itu rancangan Tuhan sejak manusia hidup di Taman Eden. Yesaya 51 ayat 3 berkata, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Manusia jatuh dalam dosa, hatinya menjauh dari Tuhan. Hatinya dipenuhi keinginan-keinginan untuk menyenangkan hatinya, dan keinginan-keinginan itu tidak pernah memuaskan hatinya. Itulah penderitaan hidup. Tetap semangat. Hidup menderita atau bahagia itu pilihan. Hidup memuliakan Tuhan akan bahagia, hidup mengandalkan kekuatan sendiri dan memuliakan diri adalah penderitaan.